Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Aryani SPD, mengajar di SD Negeri Karangsari 4, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Saya merupakan mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Berikut merupakan video praktik pembelajaran dalam uji kinerja yang telah saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, sehat ya, alhamdulillah. Bu Desi ucapkan selamat datang dan selamat belajar kembali bersama Bu Desi di tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, anak-anak, kemarin Bu Desi sudah membagikan bahan ajar di Google Classroom. Apakah sudah dibaca? Sudah. Kalau sudah dibaca, coba Bu Desi cek. Kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Gangguan organ peredaran darah dan pantun. Iya, benar sekali. Kita hari ini akan belajar mengenai gangguan pada organ peredaran darah dan juga pantun. Nah, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin berdoa? Saya, Bu. Ya, silahkan Mas Arya. Sebelum kita melakukan pelajaran, kita harus membaca doa dulu. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Arya. Anak-anak, Bu Desi ingatkan jangan lupa untuk melakukan presensi kehadiran. Anak-anak bisa menyeken barcode yang ada di layar. Ya. Kelihatannya hari ini hadir semua ya? Iya, Bu. Nah, anak-anak, untuk mengawali pagi kita agar lebih semangat, mari kita menyanyikan lagu nasional Bagimu Negeri. Ini ada tokoh kartun siapa ya? Jarjit. Siapa yang tidak tahu Jarjit? Tahu semua ya. Nah, biasanya Jarjit ini di dalam film sukanya buat apa ya anak-anak? Iya, benar sekali. Jarjit suka berpantun. Anak-anak, kemarin kita sudah membahas sedikit tentang pantun. Siapakah yang masih ingat? Saya, Bu. Iya, pantun
memiliki ciri-ciri apa saja ya anak-anak? Bersaja, api, ini emas garing, sampai 8 sampai 12 suku kata, misalnya 1 sampai 4. Ya, pantun itu terdiri dari 4 baris, sajaknya AB-AB dan juga baris pertama dan kedua disebut campiran, dan keempat disebut isi. Nah, anak-anak, setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Desi harap anak-anak nanti dapat menelaah isi pantun. Kemudian anak-anak juga dapat menemukan amanat yang terdapat pada pantun. Kemudian membuat pantun tentang menjaga kesehatan tubuh. Kemudian menganalisis gangguan organ peredaran darah, menganalisis cara pencegahannya, dan juga terakhir anak-anak dapat membuat peta pikiran tentang gangguan organ peredaran darah. Nah, adapun kegiatan kita pada pagi hari ini nanti, yang pertama ada diskusi kelompok, kemudian ada presentasi, ada bermain game, ada menyanyi, ada mengerjakan evaluasi, serta ada reward atau pemberian hadiah. Bagaimana? Seru tidak anak-anak? Seru. Kalau seru, Bu Desi harap anak-anak selalu semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, anak-anak, ini si Jarjit sedang berpantun. Bu Desi minta tolong Mas Arya untuk membacakan pantunnya Jarjit. Uang saku ada di dalam kantong, jangan lupa kantongnya diikat. Ayo olahraga dengan omong kosong, peredaran darah lancar, tubuh sehat. Iya, terima kasih Mas Arya. Nah, anak-anak, kira-kira pantunnya Jarjit ini berisi tentang apa ya? Tentang? Ayo olahraga jangan omong kosong, peredaran darah lancar, tubuh sehat. Iya, tentang pentingnya untuk berolahraga ya, agar peredaran tubuh lancar. Pantunnya mengenai kesehatan. Nah, berbicara tentang kesehatan, Bu Desi juga punya video anak-anak. Silahkan anak-anak amati videonya. Paman Tobi sering mengeluhkan sakit kepala, bahkan sulit untuk berkonsentrasi atau berpikir. Suatu ketika, mata Paman Tobi membiru, wajahnya pucat, sesak nafas, bahkan kukunya menjadi rapuh. Kebiasaan Paman Tobi memang suka makan sembarangan. Akhirnya, Bibi memberikannya buah-buahan dan sayur-sayuran untuk dimakan. Paman Tobi datang menemui Pak Dokter. Kira-kira Paman Tobi sakit apa ya? Nah, itu tadi videonya ya anak-anak. Sudah diamati ya? Sudah. Kira-kira Paman Tobi sakit apa ya anak-anak? Sakit kepala. Sakit kepala. Apalagi? Ada yang tahu? Nah, kita akan cari tahu Paman Tobi itu sakit apa ya dengan cara berdiskusi kelompok. Nah, Bu Desi sudah membagi anak-anak ke dalam 4 kelompok. Kelompok yang pertama ada Mbak Rahma dan Mbak Ayah. Kelompok kedua ada Mas Angger dan Mas Salju. Kelompok ketiga ada Mbak Najwa dan Mbak Dinda. Kelompok 4 ada Mas Fahmi dan Mas Arya. Nah, silahkan anak-anak scan barcode yang ada di layar. Atau anak-anak juga dapat membukanya di Google Classroom. Kemarin Bu Desi sudah menguploadnya di sana.
Anak-anak silakan berdiskusi dan kerjakan lembar kerja yang sudah Bu Desi sediakan. Ini adalah lembar kerja yang harus anak-anak diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Jangan lupa untuk menuliskan identitasnya ya. Ini yang pertama ada, susunlah pantun berikut ini agar runtut sesuai dengan karakteristiknya. Dengan cara drag and drop. Ini ya, ini ada pilihan pantunnya yang Desi acak, kemudian anak drag and drop ke dalam bagian yang di atas ini. Yang kedua, ada membuat pantun tentang menjaga kesehatan tubuh dengan bahasa anak-anak sendiri. Selanjutnya, melengkapi peta pikiran yang sudah Bu Desi sediakan di sini juga dengan cara drag and drop. Ada hipertensi, anemia, leukemia, juga jantung koroner. Pilihannya ada di bawah. Nah, itu tadi lembar kerja yang harus anak-anak diskusikan. Siapa yang ingin bertanya? Sudah jelas belum perintahnya? Sudah. Ayo berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Jika ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Ya, Mas Rafmi mau bertanya? Bu, kalau pantunnya bersaja AA, boleh apa tidak, Bu? Pantunnya bersaja A. Bagaimana teman-teman? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Nah, ingat ya Mas Fahmi, tidak boleh. Pantun itu sajanya harus AB. Kalau A atau bunyinya sama semua, itu namanya bukan pantun, tapi syair. Ingat ya Mas Fahmi? Ya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama Mas Fahmi. Nah, anak-anak, untuk membantu dalam proses diskusi, penyelidikan, dan juga pencarian informasi, silakan anak-anak amati video berikut ini. Beberapa gangguan organ peredaran darah diantaranya stroke, jantung koroner, leukemia, hipertensi, hipotensi, dan anemia. Anemia disebabkan karena rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Kurangnya hemoglobin dalam darah mengakibatkan kemampuan darah mengangkut oksigen menurun. Rendahnya kadar Hb disebabkan karena kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Sehingga penderita anemia harus banyak mengonsumsi zat besi dan vitamin C. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah, pucat, dan sering merasa pusing. Berikut gambar sel darah dalam keadaan normal. Pada penderita anemia, jumlah sel darah merah berkurang. Gangguan organ peredaran darah selanjutnya adalah hipotensi. Hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah batas normal, yaitu 90 mm Hg untuk sistolik dan 60 mm Hg untuk diastolik. Adapun gejala hipotensi yaitu kepala pusing, penglihatan buram, jantung berdetak lebih cepat, pernapasan dangkal, dan cepat haus. Penyebab hipotensi diantaranya kehamilan, dehidrasi, konsumsi obat-obatan tertentu, penyakit jantung, dan perdarahan. Gangguan organ peredaran darah selanjutnya adalah hipertensi. Hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di atas batas normal, yaitu lebih dari 140 mm Hg untuk tekanan sistolik dan 90 mm Hg untuk tekanan diastolik. Gejalanya yaitu kepala pusing, penglihatan buram, detak jantung tidak teratur, nyeri dada, dan sulit bernapas.
Adapun penyebab hipertensi, lanjut usia, kebiasaan merokok, jarang berolahraga, gangguan ginjal, dan kecanduan alkohol. Berikutnya adalah leukemia. Leukemia atau kanker darah adalah penyakit yang disebabkan karena kelebihan sel darah putih yang jumlahnya abnormal. Pada penderita leukemia, sel-sel darah yang belum matang berkembang begitu cepat, hidup lebih lama, dan menyingkirkan sel-sel darah sehat yang terdapat pada sumsum tulang. Gambar tersebut menunjukkan perbedaan sel darah normal dengan sel darah yang terkena leukemia. Iya, itu tadi video untuk membantu anak-anak dalam mengerjakan LKPD. Bagaimana? Sudah selesai apa belum? Sudah. Sudah? Sudah. Kalau sudah selesai, saatnya kita untuk presentasi. Ya, Bu Desi tunjuk kelompok 2, ini kelompoknya Mas Angger dan Mas Salju untuk presentasi. Sudah. Ini Mas Angger dan Mas Salju mendapatkan nilai 7,5. Perkenalkan, kita dari kelompok 2, anggotanya Muhammad Angger Kinedra Faruqi dan Muhammad Salju Fikri. Saya akan mempresentasikan berikut ini. Susunlah pantun berikut ini agar runtut sesuai dengan karakteristiknya. Kebun milik ibu indah sekali, bersantai di sana hilangkan penat. Penuhi selalu asupan zat gizi agar sel darah merah selalu sehat. Kita lanjut ya. Berikutnya. Buatlah pantun tentang menjaga kesehatan tubuh dengan bahasamu sendiri. Bapak petani datang kemari, bawa sepeda biar efisiensi. Mari kurangi lemak hewani agar terhindar dari hipertensi. Yang terakhir, pasanglah nama penyakit dengan deskripsinya yang sesuai. Hipertensi, gangguan organ peredaran darah. Hipertensi, tekanan darah berada di atas batas normal, sedangkan anemia, rendahnya kadar HB darah. iya, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Adakah yang ingin memberikan tanggapan? Saya Bu tadi pantunnya Mas Angger dan Mas Salju salah Bu, harusnya sama sajaknya sama semua, harusnya api-api. Nah, kita buka ya. Ya, coba kita amati sajaknya ini bunyi akhir di setiap barisnya i atau sama semua. Ini apakah boleh? Tadi di awal sudah kita bahas ya, kelompok 2 Mas Angger dan Mas Salju. Diingat-ingat, dalam membuat pantun sajaknya itu harus AB, di mana bunyi akhir atau rima pada baris pertama itu sama dengan baris ketiga, baris kedua sama dengan baris keempat. Terima kasih Mbak Dinda untuk tanggapannya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, ini untuk menambah semangat anak-anak, Bu Desi punya selingan ice breaking. Silahkan anak-anak amati videonya dan juga menirukan gerakannya. Siap? Bentar ya. Diobok-obok airnya, diobok-obok. Ada ikannya kecil-kecil pada mabok. Disemprot-semprot airnya, disemprot-semprot. Kena mukaku, aku jadi mandi lagi. Dingin-dingin, dimandiin. Nanti masuk semut-semut kecil. Saya mau tanya,
di cross check ya. Tadi dalam mengerjakan soal LKPD, anak-anak menjumpai pantun seperti ini. Kebun milik ibu indah sekali, bersantai di sana, hilangkan penat, penuhi selalu asupan zat gizi agar sel darah merah selalu sehat. Untuk mengetahui isi dari sebuah pantun, anak-anak dapat melihatnya pada baris ke 3 dan 4. Iya, kalau baris 1 dan 2 namanya sampiran. Nah, pantun ini kira-kira tentang apa ya? Penuhi selalu asupan zat gizi agar sel darah merah selalu sehat. Iya, pantun ini bisa kita ambil pesan atau amanatnya, yaitu kita harus memenuhi asupan zat gizi agar sel darah merah kita selalu sehat. Selanjutnya, beberapa gangguan pada peredaran darah. Tadi ada anemia, yaitu rendahnya hemoglobin dalam darah. Hal ini disebabkan karena kekurangan zat besi, anak-anak. Bu, contoh makanan yang mengandung zat besi, contohnya apa saja, Bu? Ya, contoh makanan yang mengandung zat besi. Sebelum Bu Desi jawab, mungkin teman-teman ada yang tahu? Tidak, Bu. Tidak. Ya, ini Mbak Najwa angkat tangan. Mbak Najwa tahu? Tahu. Apa Mbak Najwa? Contoh makanan yang mengandung zat besi di antaranya yaitu daging, buah-buahan, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Iya, pintar sekali, hebat. Mas Aju, diingat-ingat ya. Zat besi kita peroleh dari daging, kacang-kacangan, apalagi tadi sayuran hijau, dan juga ikan. Nah, gangguan berikutnya yaitu hipotensi, yaitu tekanan darah di bawah batas normal, yaitu 90/60 mm Hg. Nah, anak-anak, tekanan darah seseorang bisa kita ketahui dengan cara bagaimana? Dicek tensinya. Sudah pernah? Sudah. Biasanya ketika anak-anak memeriksa kesehatan, langkah pertama yaitu ditensi terlebih dahulu, anak-anak. Nah, tekanan darah seseorang biasanya dikatakan normal itu di antara 120/80 mm Hg. 120 itu untuk tekanan sistoliknya dan 80 mm Hg itu untuk tekanan diastolik. Bu, apakah tekanan darah anak-anak sama dengan tekanan darah orang dewasa? Iya, pertanyaan yang bagus Mbak Aya. Apakah tekanan darah anak-anak itu sama dengan tekanan darahnya orang dewasa? Jelas berbeda Mbak Aya. Dari usia dan bentuknya saja sudah berbeda. Yang pasti tekanan darah anak-anak itu lebih kecil dibandingkan dengan tekanan darah orang dewasa. Biasanya untuk anak-anak itu di antara 95 sampai 110 tekanan sistoliknya dan antara 55 sampai 70 untuk tekanan diastoliknya. Nah, coba Bu Desi berikan contoh. Misalnya Mbak Aya ini dicek tensinya, yaitu berada di angka 120/80 mm Hg. Kira-kira bagaimana Mbak Aya? Normal apa tidak? Tidak normal, Bu. Tidak normal, lebih apa kurang itu dari batas normal? Lebih. Lebih, kalau lebih berarti Mbak Aya mengalami apa? Hipertensi. Ya, pintar, hipertensi. Akhir ada stroke, yaitu penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah pada saraf otak. Gangguan pada organ peredaran darah itu tadi bisa kita cegah, anak-anak.
yaitu dengan mengonsumsi makanan yang bergizi. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, ada juga dengan cara Berolahraga. Iya, yaitu dengan cara berolahraga. Selanjutnya juga dengan istirahat yang cukup. Untuk membantu anak-anak dalam memahami materi hari ini, Bu Desi punya game. Siapa yang ingin bermain dengan Bu Desi? Saya. Kita buka ya gamenya ya. Nih, pilihlah beberapa jawaban yang kamu anggap benar. Mulai. Kan pada organ peredaran darah manusia. Apa ini? Apalagi? Anemia. Hipertensi. Leukemia. Ini kalau ya. Kalau benar tanda centang, kalau salah tanda silang. Ini kalau salah. Apalagi? Jantung koroner. Anemia. Apalagi? Ciri-ciri pantun. Mana lagi? Nah, ini kan. Gimana? Seru apa tidak anak-anak? Gimana gamenya, seru apa tidak? Seru ya. Nah, anak-anak bisa memainkan gamenya sendiri di rumah ya. Bu Desi sudah berikan linknya di Google Classroom. Nah, selain game, Bu Desi juga punya sebuah lagu anak-anak. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Kita sudah masuk di bagian refleksi. Anak-anak, apa saja ya yang sudah kita pelajari hari ini? Gangguan peredaran darah dan pantun. Ya. Kita tadi sudah belajar tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia dan juga pantun. Selanjutnya, kegiatan apa saja yang paling anak-anak sukai? Main. Semuanya saya sukai. Semuanya, alhamdulillah kalau anak-anak suka. Kemudian informasi apa yang belum dipahami? Sudah jelas semua? Sudah paham semua? Sudah. Bu Desi tawarkan, mungkin ada yang ingin bertanya. Sudah cukup? Sudah. Kalau tidak ada yang bertanya, mari kita berikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kita tadi sudah belajar tentang
gangguan pada organ peredaran darah. Apa saja ya gangguannya? Yang pertama ada anemia. Selanjutnya iya, tadi ada anemia, hipertensi, hipotensi, leukemia, jantung koroner, dan juga stroke. Selain gangguan organ peredaran darah, kita tadi juga belajar mengenai pantun. Kita dapat mengetahui isi sebuah pantun dengan cara melihat pada baris ketiga dan keempat. Di dalam sebuah pantun kita dapat menarik pesan atau amanat. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah masuk ke bagian evaluasi. Ingat ya, AKKM anak-anak adalah 75. Bagi anak-anak yang nilainya di bawah 75, nanti akan mengerjakan soal remedial. Sedangkan bagi anak-anak yang nilainya sudah di atas KKM, akan mengerjakan soal pengayaan. Ini evaluasinya Bu Desi sajikan dalam bentuk kuisis. Silahkan anak-anak scan barcode yang ada di layar. Ini secara mandiri ya, tidak berdiskusi lagi. Nanti yang memperoleh nilai tertinggi akan Bu Desi berikan reward. Selesai. Siapa tadi yang mendapatkan peringkat pertama? Ya, selamat Mbak Dinda. Tepuk tangan untuk Mbak Dinda. Yang lain tetap semangat ya. Kuisnya Bu Desi tadi masih bisa dikerjakan ulang. Silakan anak-anak sering berlatih. Lama-lamaan nanti anak-anak akan menguasai materi pembelajaran kita hari ini. Nah, Bu Desi ingatkan kepada anak-anak untuk melakukan penilaian diri di aspek spiritual dan juga sosial. Mari kita menyanyikan lagu Daerah Rasa Sayangi. Ini dari daerah mana ya? Ada yang tahu? Maluku. Mari kita menyanyikan bersama-sama. Sayangi, rasa sayang sayangi, lihat menara hijau. Rasa sayang sayangi, rasa sayangi, rasa sayang sayangi, lihat menara hijau. Rasa sayang sayangi. Kalau ada seperti ladang, boleh kita berbagi. Ada boleh kita berbagi. Nah, anak-anak, sekarang waktunya untuk pemberian reward. Ini Bu Desi punya sertifikat penghargaan yang ditujukan kepada anak yang memperoleh nilai tertinggi di dalam mengerjakan kuisis tadi. Tadi sudah dikerjakan ya. Kita sudah melihat bersama-sama yang mendapatkan nilai tertinggi adalah Mbak Adinda. Tepuk tangan untuk Mbak Adinda. Nanti Mbak Adinda akan mendapatkan sertifikat seperti ini ya. Bu Desi nanti akan mengirimkan sertifikatnya
melalui kontaknya Mbak Dinda langsung ya. Ingat ya anak-anak, keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Nah, tidak terasa kita sudah di penghujung kegiatan. Mari kita berdoa untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Mas Arya, silakan. Teman-teman, sesudah belajar kita harus membaca doa dulu. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Arya. Desi ingatkan kepada anak-anak untuk selalu mematuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam masa pandemi, yaitu dengan sering-sering mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan juga menjaga jarak. Nah, anak-anak, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai materi tangga nada diatonis minor dan mayor. Jangan lupa belajar ya. Bu Desi titip salam kepada orang tua anak-anak yang di rumah. Desi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.